Berita buruk, Pak. Kami menemukan mobil Pak Asep jatuh ke jurang dan meledak. Astagfirullahaladzim. Abah meninggal. Abah meninggal? Astaga, kalau Abah nggak ada, terus siapa yang bakal ngasih gue duit? Aa masih butuh kamu buat ngebongkar kedoknya Tika. Apalagi sekarang Abah udah nggak ada. Aa pengen buru-buru cerai dari Tika. Tapi Aa belum punya bukti. Aa mohon. Afifah, Abah kemana ya? Kok belum kelihatan? Iya Umi, aku juga lagi nungguin Abah. Dari semalam nggak pulang, aku juga nggak tahu Abah kemana. Kamu sudah hubungi HP-nya? Udah aku telepon tapi handphonenya mati. Aku SMS juga pending Umi. Dari tadi perasaan Umi tuh nggak enak. Kepikiran Abah terus. Umi, Ada apa nih sih? fotonya Abah jatuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, firasat Umi nggak enak nih. Jangan-jangan Abah kenapa-napa. Umi jangan khawatir, Umi tenang dulu ya. Kita doain semoga Abah nggak kenapa-napa, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Apakah benar ibu ini istrinya Pak Asep? Iya benar, Pak. Saya istrinya Abah. Ada apa dengan Abah, Pak? Kami harap ibu yang tabah ya. Kami mendapatkan kabar buruk tentang suami ibu. Berita buruk, Pak. Kami menemukan mobil Pak Asep jatuh ke jurang dan meledak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Umi bangun Umi. Umi kenapa pingsan Umi? Hana, Abah kecelakaan Hana. Pak, sekarang gimana jasadnya Pak? Maaf, belum ditemukan. Umi bangun Umi. Umi, tolong Nabi Pak. Umi Pak tolongin Umi. Bangun Umi. Umi. Walaupun aku benci sama Abah, tapi aku juga nggak pernah berpikir kalau Abah akan meninggal dengan cara seperti ini. Biar bagaimanapun Abah adalah suami aku. Nah, Abah kecelakaan. Iya, Umi, Hana juga kehilangan. Kita harus segera kasih tahu Pak Rehan. Iya Umi, aku sudah hubungi Mas Rehan. Mas Rehan dan perjalanan ke sini. Abah. Umi harus sabar ya. Umi yang kuat. Udah ada kabar. Abah udah temuin atau belum? Polisi belum nemuin jasadnya Abah. Tapi polisi nemuin kalau mobilnya meledak di jurang. Bo, ada apa sih? Kok pada nangis? Abah meninggal. Abah meninggal? Astaga, kalau Abah nggak ada, terus siapa yang bakal ngasih gue duit? Kalau gue nyolong bisa ketahuan. Sementara Rehan cuek banget sama gue. Umi, apa benar Abah meninggal? Iya, Tika. Abah kecelakaan. Mobilnya meledak. Ya Allah, aku nggak nyangka kalau Abah pergi secepat ini. Tapi jasadnya kan belum ditemukan. Kita nggak tahu Abah itu meninggal atau selamat. Tapi Umi yakin Abah selamat. Abah masih hidup. Kita bikin pengajian ya malam ini. Mendoakan Abah. Semoga polisi bisa cepat menemukan Abah. Ya Allah.
nggak pernah bikin Abah seneng. Asma selalu bikin Abah marah. Asma nggak sempet banggain Abah, nggak sempet bagiin Abah. Tapi Abah udah dipanggil sama Allah. Asma udah gak punya bapak lagi. Sekarang Asma jadi anak yatim, Asma sayang sama Abah. Asma mau pulang, Asma mau ketemu sama Umi. Umi pasti sedih. Asma. Ngerti kamu mau pulang, cuman mohon kamu jangan pulang dulu. Masih butuh kamu buat ngebongkar kedoknya Tika. Apalagi sekarang Abah udah nggak ada. Pengen buru-buru cerai dari Tika. Tapi belum punya bukti. Mohon. Umi pasti butuh anak-anaknya. Umi pasti sedih. Kita pulang ya. Mau pulang, mau ketemu Umi, mau peluk Umi. La ilaha Akhirnya kelar juga nih pengajian. Gue udah bosen banget. Waalaikumsalam. Asma. Asma, aduh gawat nih. Dia balik lagi ke sini. Umi maafin Asma, Umi baru bisa datang sekarang. Asma pas denger Abah kecelakaan, Asma langsung pulang dari Singapura, Umi. Gak apa-apa sayang. Sekarang Abah udah meninggal. Gak ada lagi yang bisa belain lo. Lihat aja, gue pasti bisa bongkar kebohongan lo. Kamu kan? Kamu yang udah bikin adik Tetek celaka. Iya kan? Si Asep teh celaka karena kamu udah ngedoain dia jelek-jelek. Iya kan? Kamu tuh gak ngerti. Si Asep teh adik kesayangan Teteh. Jadi istrinya lebih kebangetan pisan manetenya. Ngapain? Maneteh ngedoain yang jelek-jelek sampai si Asep teh meninggal? Puas maneteh. Wak pasti capek kan baru pulang dari Bandung. Kita ngobrol di dalam aja yuk. Bebas Uwa teh mau ngomong di mana aja. Pokoknya urusan Uwa sama Umi kamu belum beres. Ayo. 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 Dari dulu kalau Uwa teh tidak setuju kalau Umi kamu teh nikah sama Abah. Buktinya apa sekarang? Lihat. Dan doain Abah tidak benar dan celakain Abahmu. Teh, mana mungkin sih seorang istri mendoakan suaminya yang gak baik? Kamu teh memang ya, jadi istri teh tidak becus. Asep teh sering telepon ke Teteh, dia sering cerita ke Teteh. Katanya kalau kamu teh setiap hari keluyuran, ceramah tiap hari ke sana, ke situ. Ya, puas kan kamu kalau sekarang Asep teh sudah meninggal, bisa keluyuran terus tiap hari. Gitu kan? Teh, maaf Teh, tapi Umi gak seperti itu. Kamu teh siapa? So akrab pisan manggil-manggil Teteh ke saya. Teh, ini Afifah, istri mudanya Abah. Oh, ini teh istri mudanya Abah. Jadi kamu yang bilang sama Abah supaya saya teh tidak diundang gitu? Pantesan wae si Abah teh nikah lagi. Karena kamu jadi istri yang tidak becus, tidak bisa ngurusin suami, tidak bisa ngurusin anak-anak. Sekarang teh si Asep sudah tidak ada. Ngapain kamu masih di sini? Saya tahu kamu teh pasti mau minta warisan. Asal kamu tahu ya, harta warisannya Asep semua udah jatuh ke tangan saya. Jadi kamu
teh jangan mimpi. Kalau nenek-nenek ini ngusir Afifah, bisa-bisa Rehan pacaran di luar sama Afifah. Ini nggak boleh. Eta teh saha? Pembantu baru kamu? Enak aja gue dikira pembantu. Teh, itu Tika, istrinya Rehan. Istrinya Rehan. Rehan, kamu teh gimana? Kenapa kamu nikah tidak ngundang-undang Uwa? Kamu tuh kebangetan ya? Kenapa kamu tidak ngundang? Wah, Rehan minta maaf. Soalnya waktu itu keadaannya... Jadi gini Uwa, pernikahan kami itu mendadak. Soalnya ibu aku habis meninggal, jadi nggak bisa pesta besar-besaran Uwa. Pantes si Asep teh bilang kalau Uwa ini teh tidak benar. Rame wae. Pusing. Wak, minum Wak. Kadiakeun. Cah. Kamu teh kumaha? Masih minum masih panas. Mau bikin mulut saya ngelepuh? Iya. Maaf Wak, nggak sengaja. Soalnya gua nggak cicipin. Makanya kalau kerja teh jangan ngelamun. Pergi kamu. Pergi. Teh. Teh tolong, yang tenang teh jangan marah-marah. Ya ampun. Tenang. Udah. Buat apa dia masih di sini? Pecat dia, suruh pergi. Pergi kamu. Pergi. Jangan pecat gua, Wak. Pergi. 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 Teh, kesian teh. Udah, Mbak Darsi tuh udah puluhan tahun ikut kerja sama kita. Tolong, jangan diusir, tolong saya mohon. Iya Teh, Mbak ini sudah seperti keluarga di sini. Jadi kamu teh tidak rela kalau dia saya pecat? Iya. Kalau kamu tidak rela, pergi semua dari sini. Ini rumah Asep, rumah adik saya. Jadi artinya ini rumah saya juga. Kalian udah bukan istrinya. Jadi pergi semua dari sini. Pergi! Wah, jangan usir Umi. Gimana pun juga Umi teh ibu dari anak-anaknya Abah. Cicing mana? Ya udah, karena ini permintaan kamu, Wak izinin kalian boleh tinggal di rumah ini lagi. Tapi kalau dia, karena dia sudah tidak ada kepentingannya, pergi dari sini. Cuma nambah biaya hidup saja. Pergi kamu! Teh Elis benar. Aku sudah tidak ada kepentingan lagi di rumah ini. Jadi sekarang aku sudah bebas dan aku bisa ngelanjutin hidup aku lagi. Ya, memang sudah saatnya aku melanjutkan hidup. Aku akan beresin dulu barang-barang aku, nanti aku akan pergi dari sini. Rehan kelihatan banget masih cinta sama Afifah. Pasti abis ini mereka pacaran lagi. Wah, Rehan mohon jangan usir Afifah sama Mbak Darsi. Kasihan mereka nggak punya tempat tinggal. Maafin Mbak Darsi ya, Wak. Afifah juga. Biar gimana juga, Afifah itu baru ditinggalin sama Abah. Wak, Rehan mohon. Tolong, Wak. Ya udah, semua boleh tinggal di sini lagi. Tapi semua mesti ingat, jangan bikin Uwa marah. Sing, minggir. Sarapan apa hari ini? Mbak masak nasi goreng, Wak. Sok, ambilin. Umi, Asma nggak habis ya makannya, mau ke kamar. Hana ikut teh. Asin. Iya teh nasi goreng apa garam goreng? Pas di kerjaan si Darsi ya. Semalam kan sakit hati teh sama saya, dendam, mau dipecat. Jadi sekarang teh garamnya dibanyakin biar saya teh darah tinggi. Gitu kan? Rasanya apa tuh teh? Enak, nggak asin sama sekali. Pas dari mana? Sok atuh dicoba. Coba, sok, makan. Jangan.
lepasin kan? Aduh Teteh, jangan gitu dong sama Mbak Darsi. Kasian kan? Nggak sengaja. Sengaja kan? Biar saya tatapan darah tinggi, itu kan? Pecat. Ya. Itu aku naon gitu pada diam semuanya. Kurang. Cobain lagi. Sok atuh. Mangap. Ah. Puas. Wak. Kenapa sih, Wak? Umi lagi sedih, masih dibentak-bentak begitu. Umi, aku izin ya mau pergi ke dokter kandungan. Baru nikah kok udah hamil. Cepet banget ya. Apa benar eta teh anaknya Rehan? Duh, ini nenek-nenek. Gue harus bisa ambil hatinya dia biar dia gak ngoceh macam-macam lagi. Ya iyalah, Wak. Kan aku istrinya Rehan. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Kenapa kamu tidak antar? Rehan harus kerja. Dia juga bisa berangkat sendiri. Oh, begitu. Piring motor. Ini apa sih? Minggir. Kamu tuh apa sih? Kamu main judi? Ini nggak seperti yang kamu lihat. Ini tuh bohongan. Ih, kamu tuh bener-bener ya. Kamu bilang kamu gak ngabis-ngabisin uang, tapi ini apa? Hah? Tik, kamu tenang dulu dong. Ya, lagi pula ini kan juga bukan masalah besar. Kamu kan bisa minta lagi uang sama Abah, ya kan? Abah itu udah meninggal. Abah meninggal? Waduh, makin sulit dong kita buat dapetin uang. Tapi kan kamu mesti bisa minta uang sama Rehan, ya kan? Enteng banget kamu ngomong, hah? Kamu pikir minta uang sama Rehan itu gampang? Asal kamu tahu ya, jangankan minta uang, dia negor aku aja males. Ya udahlah, kamu gak usah marah-marah dong sayang. Daripada kamu marah-marah, mendingan kita senang-senang yuk. Aku itu udah capek ya hidup kayak gini. Aku itu mau punya anak. Kamu pikir kamu punya anak itu biaya sedikit? Dan aku lihat kamu emang gak peduli ya sama aku. Udah, lebih baik kita putus. Jangan putus dong. Aku tuh cinta mati sama Tika. Setelah kamu dapat suami kaya, kamu pikir kamu bisa nyingkirin aku semudah itu? Enggak, Tika. Aku bakalan bikin kamu menyesal karena kamu udah mutusin aku. Gimana caranya supaya tetap bisa dapetin uang? Setelah abah gak ada, gue udah gak punya harapan lagi. Tapi dengan barang-barang ini, gue harus bisa dapetin hati Waelis. Iya, benar. Kalau gue bisa dapetin hatinya, masalah gue selesai. Dion ngapain sih? Dion, kamu mau ngapain sih kesini? Kamu bikin kacau semuanya. Enggak, aku cuma pengen ketemu keluarga suami kamu kok. Aku cuma mau bilang kalau bayi yang ada di kandungan kamu itu bayi aku. Enggak, kamu nggak boleh ngomong soal itu ke siapa-siapa. Kamu itu mau bunuh aku. Kamu nggak bisa cegah aku ya? Keluarga sedang berkabung. Mendingan gua kabur aja deh dari rumah. Gua pusing dengerin Uwa tuh ngoceh terus. Bete gue jadinya. Wah, berani-beraninya tuh orang kesini. Dion, aku mohon, kamu jangan ngomong apa-apa ya soal bayi ini. Kita lanjutin rencana kita seperti sebelumnya, oke? Itu dong. Yuk. Mana mereka? Tadi di sini. Cepet banget hilangnya. Jangan harap bisa lari dari gue. Istirahat dulu ya. Aku juga capek banget.
Apa boleh buat, gue harus bisa nyingkirin Dion. Kalau enggak dia bakal terus meres gue. Selamat tinggal Dion. Sekarang aku bakal hidup tenang sama Raihan. Tapi kamu tenang aja. Anak kita bakal hidup sejahtera sama aku dan Raihan. Tika! Mana Dion? Dion. Aku nggak tahu Dion di mana. Lo nggak usah pura-pura. Gue tadi ngeliat lo sama Dion. Cepet bilang sama gue Dion kemana? Asma, aku beneran nggak tahu Dion di mana. Kamu tuh pasti salah lihat. Aduh, lepasin. Aku mau pulang. Gagal lagi gue mergokin mereka. Baru juga sehari tinggal di rumah si Asep. Bosen. Ini panas pisan deh. Mendingan juga ke tempatnya si Rehannya di kafe. Pasti enak. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Oh iya, Wak. Ini tadi aku mampir ke toko kue langgananku. Terus aku inget banget sama Abah. Jadi aku beliin kue kesukaannya Abah. Semoga Wak juga suka ya. Gimana? Enak nggak, Wak? Enak. Enak sekali. Kamu teh kenapa? Sedih gitu? Ini Wak, tadi kan aku habis dari dokter kandungan. Tapi Rehan gak nemenin. Padahal kata dokter kandunganku tuh lemah. Aku tuh butuh banget perhatian dari Rehan. Tapi Rehannya malah kerja terus. Nanti sama Wak dikasih tahu ke Rehan. Biar Rehan teh lebih memperhatikan kamu, ya? Kayaknya Wak Elis mulai luluh nih. Wak mau nggak bantuin aku? Bantuin apa? Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam, Rehan. Ada kue. Wak perhatiin kamu teh mulai capek pisannya. Tiap hari cari duit aja. Sampai kamu teh nggak perhatiin istri. Apalagi kan dia lagi hamil. Bukan gitu, Wak. Tapi alhamdulillah kafe emang lagi rame banget. Lagian kan Abah baru meninggal, jadi mau nggak mau Rehan harus bantuin Umi buat jadi tulang punggung. Ya, harus kerja lebih keras tuh. Cari uang mah boleh saja. Tapi kamu juga harus perhatiin istri kamu. Kamu pergi piknik kah? Kalau kamu kurang piknik, kurang hiburan, cari duit, duit. Nanti kamu teh stres. Pasti Tika udah ngoceh macem-macem nih ke Wak. Iya, tapi Wak, Rehan kan nggak ada uang. Lagian Abah baru meninggal, jadi nggak pas gitu waktunya. Ya udah, kalau Rehan emang nggak mau, nggak usah dipaksa Wak. Pokoknya besok kamu berdua harus bulan madu. Gak usah mikirin kerjaan terus. Ada apa, Rehan? Ini Mi, Wak nyuruh Rehan buat bulan madu sama Tika. Padahal kan Abah baru meninggal, waktunya nggak pas. Rehan, pokoknya kamu tuh harus move on. Abah memang udah meninggal. Pokoknya Uwatnya tidak rela lihat kamu tuh hanyut dalam kesedihan. Pokoknya kamu tuh tetap pergi, harus pergi. Ya gini Dewa, kalau emang harus move on atau refreshing, bukan cuma Rehan aja yang butuh move on dan refreshing. Umi, Hana, Asma, semua orang yang di rumah ini butuh refreshing, Wak. Rehan mau liburan,
Asal bareng-bareng. Ya sudah, kalau maunya kamu begitu. Pokoknya semuanya harus liburan. Ya. Sok atuh, tasnya dibawa masuk. Iya, Ayo. Aduh, iya. Lupa. Kenapa Pak Badrun? Itu, Pak Badrun teh lupa bawa tabung gas sama air mineral. Biasanya kan bawa sendiri dari rumah. Pak Badrun sekarang mau beli dulu ya, Ayah? Sebentar. Nggak usah Pak Badrun, biar Rehan aja yang beli. Pak Badrun bantu beres-beres di sini. Kan kita jarang datang ke sini, pasti kotor banget. Atau nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini kesempatan gue buat berduaan sama Rehan. Ya udah, Pak Badrun bawa. Ya. Aku temenin aja yuk. Gue nggak akan biarin lo deketin Arehan. Asma ikut ya? Duh, kalau si Asma ikut bisa-bisa dia ngebales gue. Mending gue nggak ikut deh. Kalau gitu aku... Ayo. Ini mobilnya kebakaran atau kenapa, Itu kenapa ya mobilnya ngebul? Berhenti. Kenapa lagi nih? Udah nggak usah panik. Kita turun dulu aja. Ayo. Gimana, Kayaknya overheat. Gimana dong? Nggak bisa benerin. Harus cari montir. Kalian tunggu di sini ya. Iya. Tika! Woi, mau kemana lo? Tika, tunggu! Woi! Aduh, Tika! Aduh, kaki gue sakit lagi. Tika, tunggu! Tika, tunggu! Jangan kabur, Tika! Tika! Lari kemana lagi lo, hah? Kenapa? Lo takut? Kalau lo takut berarti bener dong kalau lo pacaran sama Dion. Iya? Hah? Asma, ngapain sih? Lo ngapa-ngapain? Asma! Lo ngomongin aku! Tika! Rasain lo jatuh. Ngapain gue nolongin lo? Lo itu nggak pantas ada di bagian hidup keluarga gue. Jadi, bye-bye. Asma! Tolong! Arehan, tolongin aku! Tika! Tolongin aku, Sebentar. Kamu ngikutin aku? Ngapain sih? Balik ke mobil. Iya. Ayo balik ke mobil. Kamu tuh kenapa bisa sampai jatuh kayak tadi? Tadi aku tuh jatuh soalnya aku didorong sama Asma. Jangan sembarangan kalau ngomong. Wah, enak aja dari tadi gue di mobil juga. Enggak, bohong dia. Bisa-bisaan lagian juga kabur. Ngapain lo kabur? Kamu tuh suka banget bohong ya? Hah? Pakai nuduh orang lagi? Ih, Rehan pasti lebih belain Asma daripada gue. Sekarang gini, aku minta kalian tunggu di mobil. Tunggu di mobil, jangan kemana-mana. Aku cari montir dulu. Tinggal ya Asma. Iya.
Kemananya? Tadi kayaknya taruh di sini. Kan di dalamnya teh baju semua. Bagaimana bisa ganti baju kalau tas Sintayang? Marwah! Marwah! Tas saya kemana? Ini tidak menghormatin pisannya. Dipanggil tidak mau nyaut. Marwah! Neng, kamu kan tidak dengar ya kalau saya panggilin kamu? Nyaut kenapa? Teriak-teriak kan dengar sengaja ya? Aduh teh, saya kan lagi sholat, baru selesai. Alasan aja. Bilang saja kalau kamu teh tidak memperdulikan teteh. Gitu kan? Aduh teh, ada apa sih manggil-manggil saya? Mana tas teteh? Mana tas teteh? Kemarin kamu kan yang nurunin. Mana sekarang? Jangan-jangan kamu sengaja ya ninggalin itu tas. Teh, kemarin itu saya nyuruh Badrun sama Ningsih masukin tas-tas ke mobil. Saya tuh lihat sendiri, nggak ada yang ketinggalan. Besar aja. Ya Allah. Itu apa? Ini apa? Siapa yang taruh sini? Sengaja kan kamu ngumpetin? Apa kamu mau nyuri? Bilang kalau mau nyuri. Bilang. Nyuri kamu ya. Wah, ada apa ini? Kok Umi dipukulin? Diam. Diam semuanya. Sekongkolan kamu ya. Dia itu mau nyuri tas saya. Tahu nggak? Astagfirullahalazim, Uwa. Maafin Ningsih. Tadi yang naruh tasnya Uwa, Ningsih. Kamu yang nyuri ya? Tidak. Ngapain kamu nyuri-nyuri tas saya? Teh, Ningsih tuh nggak sengaja naruh tas di situ. Lagian dia tuh nggak mungkin nyuri. Kamu juga. Apa-apaan sih? Gak usah dibelain. Kalian semua mau sekongkolan ya. Sekarang ya, kalian berdua saya hukum. Gue makan siang. Astagfirullahaladzim, Ningsih. Awas kamu ya. Kamu juga. Umi sama Mbak Ningsih, kok gak gabung? Mereka uak hukum. Biar mereka tidak makan sama-sama. Ya Allah, Wak dihukum. Mereka salah apa? Mereka teh sudah bersekongkol mau mencuri tas Uwa. Ya Allah, Wak. Ngapain Umi nyolong tasnya Uwa? Ini paling cuma salah paham. Salah paham kumaha. Uwa teh udah lihat sendiri kalau tas Uwa itu ada di kamar Umi kamu. Disimpen Uwa, bukan dicolong. Udah ya, Umi sama Mbak Ningsih biar gabung aja. Kasihan mereka kok nggak makan. Tidak bisa. Ini hukuman buat mereka. Biar mereka tuh tahu cara menghormati Uwa. Sebaiknya aku ikutin perintah Uwa daripada Uwa tambah marah. Kenapa mereka kayak gitu ya? Jangan-jangan pasti ada sesuatu. Atau jangan-jangan setelah Asep meninggal, Afifah mau ngedeketin Rehan. Kayaknya perempuan ini tidak benar. Kamu mau telurnya? Uwa, Rehan sakit perut. Ke belakang dulu ya. Aku harus ambilin makanan buat Umi sama Mbak Ningsih. Kasihan mereka. Kenapa dia perutnya mulai sakit? Aduh. Si Rehannya ke mana? Lama banget gitu ke toiletnya. Aduh.
Aduh, nggak tahan. Aduh. 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 Rehan. Rehan. Aduh, cepetan atuh. Mbak, Umi, ini Rehan bawain makanan. Kalian makan ya, jangan berisik. Ya, makasih ya, A. Nanti piringnya diumpetin biar Wak nggak tahu. Ya. Umi, Rehan harus buru-buru balik sebelum Wak tahu. Umi makan. Hati-hati, A. Ayo kita makan. Yuk, sini duduk sini. Kamu duduk sini. Wak. Hah? Kenapa? Tadi dikirain Uwa teh Rehan di dalam gitu di kamar mandi. Iya, tadi kan ke kamar mandi, terus ambil minum di dapur. Alhamdulillah, Wak gak curiga. Ternyata dugaanku teh benar. Ih, Rehan selalu aja deket-deket Afifah. Tapi aku bisa manfaatin Wak Elis buat menjauhkan Afifah dari Rehan. Afifah itu emang udah gak pernah bisa ngelupain Rehan, Wak. Aku aja sebagai istri tuh gak tahu harus gimana. Maksud kamu teh apa? Iya, Wak. Afifah itu ngejar-ngejar Rehan. Walaupun dia udah nikah sama Abah, tapi dia jatuh cintanya sama Rehan. Aku harus bisa singkirin perempuan ini dari rumah. Dia teh bukan lagi istrinya si Asep. Dan sekarang dia coba merebut Rehan dari Tika. Aku tidak akan biarin rumah tangganya Rehan dan Tika berantakan. Rehan, kita makan malam yuk. Aku udah siapin semuanya di belakang. Yuk. Aku capek. Mau istirahat dulu, ntar-ntaran aja deh makannya. Kamu tuh kenapa sih, A? Gak pernah hargain aku. Padahal aku tuh udah usaha supaya rumah tangga kita harmonis. Wak. Kenapa kamu nangis? Ini, Wak. Rehan gak mau diajak makan malam sama aku. Rehan, kita teh berlibur ke sini untuk hubungan kamu tuh supaya lebih baik. Tolong dong kamu hargain. Istri kamu udah masak. Masa kamu tidak mau makan? Ayo atuh. Ya udah iya. Rehan mau. Gitu dong. Yuk. Ngapain ngeliatinnya sampai begitu? Cemburu? Enggak, Teh. Masa aku cemburu sama Tika? Bagus kalau kamu teh sadar diri. Ingat ya, Rehan itu anak tiri kamu. Ngerti? Semoga suka ya masakan aku. Maksudnya apa ini? Hah? Kamu pikir aku suka kecoa? Kalau kamu mau nyelakain aku bilang. Sumpah aku nggak ada maksud untuk nyelakain sama sekali. Nah itu apa? Ini pasti ada yang sengaja deh mau ngancurin makan malam kita. Siapa? Tadi itu yang bantuin aku masak itu Mbok Darsi. Terus Mbok Darsi dimarah-marahin sama Uwa.
Pasti Mbok Darsi tuh dendam makanya naruh kecoa di masakan ini. Tika dengerin, aku kenal Mbok Darsi dari aku kecil. Dia ngerawat aku. Mbok Darsi nggak mungkin ngelakuin ini. Mbok Darsi! Mbok kenapa sih tega banget sama aku? Mbok tuh udah ngancurin makan malam aku sama Arehan. Mbok kan yang naruh kecoa di tempat makan ini? Ya Allah, Neng. Itu nggak bener. Neng Tika fitnah. Mbok, nggak bener kan? Si Mbok naruh kecoa di makanannya. Nggak bener, beneran. Mbok itu ngaku aja. Tadi cuma Mbok yang bantuin aku masak. Siapa lagi Mbok yang masukin kecoa? Udah Mbok nggak usah ngelak lagi deh, lebih baik. Demi Allah, Neng. Itu nggak bener. Itu fitnah. Udah Tika, Wak tadi lihat kalau Afifah tuh masuk ke dalam dapur. Itu pasti perbuatannya Afifah. Enggak. Demi Allah bukan aku. Lagian aku ngapain ngelakuin hal seperti itu? Pasti kamu cemburu kan sama aku? Karena sekarang Abah udah nggak ada dan kamu pengen ngerebut Arehan kan dari aku. Astagfirullahaladzim. Tika, kamu tuh jangan nuduh sembarangan. Umi tuh kenapa sih? Umi nggak pernah percaya sama aku. Semuanya di sini mojokin aku. Padahal aku tuh korban, Umi. Tapi demi Allah bukan aku yang ngelakuin itu. Mas Rehan percayakan sama aku. Udah sekarang tanya, geledah aja kamarnya. Nanti tak juga ketahuan siapa yang berbuat. Ayo, ayo kita geledah. Ayo sekarang, geledah semua. Ayo cepat geledah. Umi yakin Afifah nggak seperti itu. Umi nggak mau geledah. Kamu selalu saja ngebantah ya. Geledah sekarang. Ayo geledah. Ayo geledah. Nah, ini apa ini? Ini buktinya. Coba lihat. Lihat ini. Masih juga dibela. Kira naon ya? Aku harus singkirkan Afifah. Setelah itu, aku akan singkirkan Marwah. Kalau semuanya sudah pergi, otomatis hartanya Asep akan jatuh ke tangan. Astagfirullahaladzim. Enggak. Itu bukan punya aku. Aku sama sekali nggak tahu kenapa kecoa itu ada di tas aku. Aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Afifah tuh nggak seperti itu. Kamu tuh gimana sih Marwah? Masih saja dibela. Iya teh buktinya. Makan. Makan. Wak, Rehan mohon. Maafin Afifah. Jangan paksa dia makan makanan yang ada kecoanya tadi. Kasihan. Kalau emang iya Afifah pelakunya, Rehan udah maafin Wak. Wak maafin juga ya. Rehan mohon. Arehan tuh kenapa sih? Selalu aja belain Afifah. Padahal dia itu udah ngancurin makan malam kita, Ah. Ya udah Rehan. Kalau itu permintaan kamu, Afifah tidak usah makan, tapi dia harus keluar dari rumah sini. Wak tidak mau lihat dia di rumah ini lagi. Karena dia udah bukan bagian kita. Bukan bagian keluarga kita. Teh, jangan begitu Teh. Kasihan kan Afifah kalau diusir. Udah! Semua pada ngebelain dia. Ini sudah keputusan Wak. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ngerti? Pergi kamu. Pergi!
Afifah! Tolong pikirin dong perasaan aku. Tika, ini udah malam. Villa ini jauh dari mana-mana. Kamu nggak kasihan sama dia? Rehan, dengar ya sama Wak ya. Kalau Rehan masih juga ngebelain dia, Wak bisa usir juga Rehan dari sini. Mau? Wah mau ngusir Rehan. Wah pikir Rehan takut. Enggak, Wak. Usir aja Rehan. Rehan juga nggak masalah, nggak dianggap lagi di keluarga ini. Rehan mau kemana Rehan? Afifah, kamu mau kemana? Afifah, dengerin aku. Aku mohon, kemanapun kamu pergi, aku akan terus ada bersamamu. Tapi gimana sama keluarga kamu, Mas Rehan? Dalam keadaan seperti ini aku nggak peduli apapun, Afifah, kecuali keadaanmu. Tolong kalian jangan pergi. Jangan tinggalin Umi. Enggak, Umi. Rehan nggak mau kembali lagi. Rehan nggak mau ninggalin Afifah sendiri. Abah udah ninggalin Umi. Sekarang Umi nggak bisa. Kalau harus kehilangan kamu juga, Umi nggak akan tahan menghadapi kesedihan ini. Tolong dengerin apa kata Umi. Coba lihat Umi sekarang. Teh masih tega ninggalin Umi. Maafin Rehan udah bikin Umi sedih. Rehan nggak akan ninggalin Umi. Makasih. Kak Fifah, kakak ikut kita ya balik ke villa. Ya Allah, sejak Abah tidak ada, kenapa keluarga kita justru makin berantakan? Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk dapat melewati semua cobaan ini. Dari siapa ya? Kok nggak ada nomornya? Tapi saya penasaran. Biar diangkat aja deh. Assalamualaikum. Abah? Abah? Halo? 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 Ya Allah. Abah. Ternyata firasat Umi benar. Abah masih hidup.